gunakan ya beberapa perangkat-perangkat statistik yang lain. Nah, untuk itu yang pertama kalinya di sini kita kita memperkenalkan yang namanya struktur Smart PLS. Nah, di sini ada bedanya ya. Yang saya tampilkan, kita menggunakan Smart PLS versi 4 gitu ya. Jadi versi 4 tahun 2025 gitu kan. Nah, di mana aplikasi itu bisa kita gunakan nantinya di penyusunan tesis gitu kan. Apa sih kelebihannya Smart PLS versi 4? Nah, kelebihannya dari Smart PLS versi 4 itu adalah ya bisa kita gunakan untuk persamaan regresi linear. Nah, itu bedanya ya. Kalau sebelumnya yang namanya Smart PLS itu identik dengan persamaan struktural. Nah, kita dengan versi 4 ini bisa menguji yang namanya analisa regresi. Maknanya apa? Ya, analisa regresi itu udah jelas kan, yang namanya indikator ya, yang namanya variabel ya. Jadi nggak ada dimensi. Ya, yang berbeda dengan kalau kita dengan persamaan struktural ya, yang harus menggambarkan dimensi. Nah, jadi di sini kita memperkenalkan ya, yang namanya structural equation modeling itu apa, kemudian juga dasar basic pemodelan partial least square PLS ya. Kemudian kita mengenal ada yang namanya formatif gitu ya, ada yang namanya reflektif, apa itu gitu kan. Kemudian kita bagaimana yang namanya pengukuran model, bagaimana yang namanya penilaian model gitu kan. Pengukuran model dan juga penilaian model itu ada ya. Kemudian juga bagaimana kita menganalisa mediating variable ya. Apa itu mediating variable gitu ya? Nanti akan kita lihat yaitu variabel yang memperantarai ya kan. Kemudian ada yang namanya moderating variable. Apa itu? Yaitu variabel untuk melihat pengujian kekuatan pengaruh gitu ya. Artinya memperkuat atau juga memperlemah. Nah, ya jadi ada memperkuat dan memperlemah yang namanya moderating analysis. Yang ada namanya multi group analysis. Ya, artinya analisanya dibagi kelompok. Ada kalau kelompoknya berdasarkan pada gender, ya kan, berdasarkan pada kelompok provinsi, berdasarkan kelompok wilayah gitu kan. Jadi yang namanya multi group analysis dan analisa regresi. Nah, ini bedanya ya. Yang nggak ada di versi PLS sebelumnya gitu ya. Kita menggunakan yang namanya regression ini ya, Dede ya. Nah, ini. Nah, jadi ini yang nggak ada yang ini bisa kita pelajari gitu ya di apa ini ya, di mata kuliah Netopel ini, metodologi penelitian ini ya. Itu saya kira. Nah, berikutnya, nah setiap sesuatu yang sulit gitu ya. Setiap sesuatu yang sulit, nah ini merupakan awal yang mudah gitu ya. Itulah filosofi kita namanya ya. Dan kalau yang namanya statistik analisa struktural di sini itu berkembang ya. Perkembangannya di abad 19. Nah, jadi kalau dia perkembangannya abad 19 itu analisa regresi gitu ya. Tahun 50 berkembanglah yang namanya uji faktor, PET model ya. Kemudian berkembanglah yang namanya structural equation model tahun 70 ya. Nah, inilah ranting-ranting apanya ya perkembangannya. Jadi kalau kita lihat dari pohonnya ini gitu ya, analisa yang tertua itu analisa apa? Analisa korelasi ya kan. Nah, itu di akar deh itu. Kalau kita lihat di akar, kemudian analisa faktor setelah itu ya kan. Kemudian analisa regresi yang tertua. Setelah analisa regresi berkembang lagi yang untuk yang nonlinear, yang namanya PET model ya. Kemudian ada yang namanya CFA ya kan, yaitu analisa CFA konfirmatori gitu kan. CFA itu konfirmatori gitu ya. Ya boleh, silakan kalau mau oke merah. Namanya juga kita apa ya, ada yang pulang bekerja ya kan, off kamera. Saya perkenankan untuk mata kuliah ini. Yang penting nanti ini videonya saya share ya untuk dipelajari adik-adik pelajari ya. Baik. Nah, kalau di dalam
analisa apa ini, SEM ini gitu ya, itu kita mau menggambarkan yang namanya endogen, apa yang namanya eksogen. Di mata kuliah metodologi kan udah dipelajari ya, yang namanya endogen, yang namanya eksogen. Udah kan? Di pertemuan sebelumnya? Udah ya? Nah, Udah, itu Pak. ya. Oh, belum? Oh, ini kalau belum nanti kita ulang lagi nih, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini sementara analisa statistiknya nanti kita bahas endogen dan eksogen minggu depan ya. Nah, jadi yang namanya variabel endogen itu kalau dia pengertiannya adalah variabel yang dipengaruhi, ya kan? Sedangkan variabel eksogen itu adalah variabel yang bebas. Itulah dia pengertian dasarnya. Artinya gimana? Kalau dia variabel endogen, setiap perubahannya itu sangat ditentukan dari eksogen. Ya, sementara endogen gitu juga. Nah, jadi endogen itu sangat dipengaruhi exogenous indikator itu adalah variabel yang mempengaruhi gitu ya. Itulah yang namanya eksogen dengan endogen. Oke ya. Dan eksogen itu kalau dia mempengaruhi, dia dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh X1 ya kan, dibentuk oleh X2, dibentuk oleh X3. Nah, ini dia yang namanya endogen dan eksogen. Dan di sini kita lihat ya yang namanya endogen dan eksogen itu membentuk yang namanya konstruk ya kan, ada konstruk 1, ada konstruk 2 gitu kan. Dan hubungan dan masing-masing konstruk itu ada hubungan satu sama lain. Ya, maka ada tanda garis gitu ya, konstruk 1 dan juga konstruk 2 ya. Nah, ini historinya statistik dan juga SEM. Dan hal yang mendasar dari prinsip SEM di sini gitu ya. Nah, inilah ya ciri-cirinya adalah adanya indikator gitu ya. Nah, ini harus kita kenali dulu ya, ada namanya indikator. Nah, ini. Ya, ada ini gitu ya. Ada indikator ya seperti ini. Nah ya. Nah, ini ya, ada Y1, Y2, Y3 itu indikator. Ya kan? Kemudian juga X. Itu ada X1, X2, X3 ya kan? Nah, jadi nanti model-model dasar kita apa ini ya menyusun tesis seperti ini nantinya kita biasakan ya. Ya, kemudian dalam penyusunan kerangka SEM ini gitu ya. Nah, ini ada eksogen, ada endogen. Itulah tadi kan, kalau endogen itu Y. Kalau Y itu pengertiannya dipengaruhi ya. Jadi endogen itu dipengaruhi oleh eksogen. Nah, eksogen ini bebas dia kan. Jadi variabel bebas kata orang gitu ya. Tetapi dalam konsep SEM yang namanya variabel bebas itu punya indikator ya kan. Jadi yang namanya eksogen bisa membentuk dimensi. Nah, ini yang namanya istilah eksogen dengan endogen. Jadi yang namanya endogen dipengaruhi, eksogen berarti mempengaruhi. Dan perlu mediasi, ya kan mediated would be known as endogenous variable gitu ya. Artinya variabel yang bisa juga yang namanya eksogen endogen di sini menjadi variabel pemediasi kalau ada hubungan ya dengan variabel yang lain. Nah, ini hal yang mendasar ya metodologinya. Jadi yang namanya exogenous variable itu adalah variabel laten ya kan, yang dalam hal ini berkedudukan serve only ya kan sebagai independent variable. Nah, itu ya exogen itu variabel apa ya, variabel laten, dan endogen itu adalah variabel independent ya, dependent variable ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau kita lihat hal yang mendasar gitu ya. Nah, dalam latent variable X1, X2 gitu ya, observed variable ya. Jadi konstruk berupa abstrak ya, yang kompleksitasnya yang tidak dapat diukur secara langsung. Nah, jadi nggak bisa kita mengukurnya langsung. Seperti apa misalnya? X itu, X ini ya, ini dibentuk oleh beberapa indikator. Nah, jadi kalau X ini berdiri sendiri nggak bisa. Contohnya apa? Motivasi gitu kan. Nah, motivasi itu ada motivasi intrinsik gitu kan, ada motivasi ekstrinsik gitu kan.
Nah, kemudian juga motivasi itu dibentuk oleh apa? Reward, ya kan? Dibentuk oleh punishment, dibentuk oleh penghargaan, gitu ya. Penghargaan. Jadi X1, X2, X3 karena ada unsur-unsur itu, gitu kan. Atau misalnya yang namanya unsur cantik, ya kan? Cantik itu dibentuk oleh apa? Ya, apakah bola mata, gitu kan? Apakah rambut, gitu kan? Apakah kulit, gitu kan? Nah, jadi kulitnya putih, gitu kan? Kemudian bola matanya lentik, gitu, kemudian rambutnya panjang, misalnya. Nah, itu adalah menunjukkan bahwasannya X itu dibentuk oleh 3 indikator itu, yang dikatakan indikator cantik, gitu ya. Nah, ini namanya, jadi variabel-variabel ini dikatakan dengan variabel endogen dengan eksogen. Jadi endogen dipengaruhi Y, sedangkan eksogen dipengaruhi oleh X. Nah, inilah pengertiannya. Nah, jadi variabel-variabel yang diobserv itulah membentuk beberapa item-item indikator ya yang diukur. Nah, ini. Nah, dalam kalau kita mau membentuk dimensi gitu ya, dalam membentuk dimensi, apakah dikenal itu tadi ada yang dimensinya formatif, ada yang dikatakan dimensinya reflektif, gitu kan? Nah, kalau dimensinya formatif itu pengertiannya bagaimana? Nah, jadi kalau dia dikatakan dengan dimensinya formatif, itu indikatornya menuju ya kan unobserved, tanda panahnya menuju X gitu ya. X1 tanda panahnya ke X, X2 tanda panahnya ke X, X3 tanda panahnya ke X. Itulah yang namanya formatif. Berarti contohnya gimana nih formatif? Ada yang bisa memberikan contoh yang namanya formatif ini? Ya, contohnya formatif ini misalnya gini, bahwasanya yang namanya kemerdekaan dibentuk dari apa? Ya, kemerdekaan Indonesia itu dibentuk karena X1, karena X2, karena X3. Yaitu pertama karena adanya undang-undang dasar gitu kan. Kemudian apalagi yang menyebabkan dikatakan merdeka? Adanya presiden gitu kan, adanya wakil. Jadi membentuklah yang namanya X. Itulah kemerdekaan. Gitu kan. Jadi kalau presidennya nggak ada, wilayahnya nggak ada, ya kan, undang-undangnya nggak ada, berarti nggak merdeka, belum ada negara, gitu kan. Nah, inilah pengertiannya namanya ukuran formatif. Jadi tanda panahnya itu ke X. Nah, berbeda dengan yang namanya reflektif. Nah, kalau dia reflektif, nah ini kan dia formatif and reflektif. Nah, kalau dia reflektif itu, nah ini tandanya, ya kan, tanda panahnya ke sini, ini kan. Nah, tanda panahnya ke sini. Nah, tanda panah ini nggak bisa nih apanya. Nah, ini ya, tanda panahnya ini. Nah, tanda panahnya itu ke arah itu. Itulah yang namanya reflektif. Ya, jadi misalnya apa? Kepuasan. Kepuasan itu refleksinya apa? Apakah dia kepuasannya karena diapresiasi gitu kan? Orang yang kerja gitu kan, kalau misalkan diapresiasi dia puas kan gitu kan. Oh, kamu kerjanya bagus. Nah, berarti kan gitu. Karena ada apresiasi lah itu dia namanya satisfaction ya. Kemudian yang namanya kepuasan itu karena apa? I am look forward staying in the hotel gitu ya. Saya ke depan akan menetap di hotel ini, terus menginap di hotel ini. Nah, itu berarti puas tandanya. Ya, jadi tandanya adalah staying in hotel. Kemudian apalagi unsur kepuasan? I'm recommended in this hotel. Saya rekomendasi hotel ini gitu kan, maka tanda panahnya itu kan. Jadi unsur puas itu pertama adalah unsur diapresiasi. Unsur puas yang kedua itu adalah saya akan terus mengunjungi. Yang ketiga itu adalah saya akan memberikan rekomendasi gitu ya. Nah, jadi yang namanya ukuran formatif itu seberapa besar kepuasan itu dibentuk oleh apresiasi, itulah yang namanya faktor loading ya. Nah, ini dalamnya disebut dengan faktor loading.
Jadi faktor loadingnya 0,7, faktor loadingnya staying 0,8 ya, faktor loadingnya rekomendasi 0,7 gitu ya. Nah inilah yang namanya formatif dan reflektif, itu bedanya. Nah ini kalau kita lihat. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari model ini, karena nantinya model ini banyak kita gunakan ya dalam skripsi, dalam tesisnya. Jadi nanti kalau saya tanya tesisnya ini bahwasannya variabel ini formatif atau reflektif gitu kan. Nah, mampu ya menjelaskannya ya. Seperti ini ya. Nah, jadi beda kalau dia pendekatannya formatif, maka the personnel is friendly. Itu unsur kepuasan, membentuk kepuasan gitu kan. Atau the room are clean, itu membentuk kepuasan. Atau the location is good, itu membentuk kepuasan ya. Nah, ini namanya formatif and reflektif. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas ya? Formatif and reflektif ini. Silakan. Cukup jelas ya? Baik. Nantinya. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Jadi, Pak, kalau metodologi penelitian, Ya, betul. Terus? Gimana, Dik? keluar kayaknya Kak Tiffany ya, Pak. Keluar deh ya. Ini dikuasain ya, formatif reflektif ini ya. Karena nanti kan mau kita gambar kerangka konsepnya. Kerangka konsepnya itu nanti lahir teori kan, teori motivasi. Teori motivasinya formatif atau reflektif, bisa aja kan ditanyain. Nah, seperti itu. Ya boleh kita angkat buka kamera ya, silakan aja. Pak, sorry tadi terputus, Pak. Iya, Dek. Izin Pak, jadi kan Pak, kalau metode penelitian dengan statistika penelitian ini letak perbedaannya di mana ya Pak kira-kira? Kan kayaknya sama-sama membahas tentang bagaimana cara kita untuk mengapai data gitu ya Pak, memproses data gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau ini mata kuliah metodologi penelitian itu kan salah satunya adanya namanya metode. Nah, di antara pembahasan metode itu pertama adalah jenis penelitian, jenis variabel gitu kan. Jenis penelitian, jenis variabel, hubungan antar variabel gitu kan. Bentuk-bentuk terbentuknya variabel. Nah, kan itu dia. Nah, jadi yang namanya formatif, reflektif ini bagian dari metodologi penelitian. Ya, jadi nanti harus kuat kita mendudukkan ini. Yang mana indikator itu formatif, yang mana indikator itu reflektif ya. Itu saya kira. Ada pertanyaan lagi? Nah, itu ya. Jadi ingat aja tanda panahnya ini ya. Kalau dia reflektif, kalau dia yang namanya reflektif itu tanda panah dari dimensi yang bulat, yang bulatnya itu adalah dimensi ya kan. Nah, dia menelurkan tiga kotak ya kan, yaitu kotak I'm appreciate, kotak I'm looking forward ya, I'm recommended, itu adalah pendekatannya reflektif. Kalau dia pendekatan formatif, maka dari indikator membentuk dimensi. Nah, sementara kalau dia reflektif dari dimensi membentuk indikator. Nah, itu bedanya ya. Cukup jelas ya. Nah, jadi nanti dalam metode penelitian ini ditanya ya. Ini indikatornya membentuk dimensinya reflektif atau formatif. Nah, itu kadang ditanya itu nanti ya dalam penyusunan tesis ya. Nah, jadi pendekatan formatif dan reflektif itu seperti inilah ya. Nah, jadi ini kalau tanda panah seperti ini formatif atau reflektif? Formatif, Pak. Formatif ya kan, betul. Nah, kalau pendekatan seperti ini gimana? Ya, pemodelan seperti ini Reflektif ya, Pak. reflektif, betul ya. Nah, jadi kalau bentuk X ke Y, X-nya ini endogen atau eksogen? Eksogen. Eksogen. Iya. Kenapa eksogen?
Karena dia mempengaruhi, Pak. Ya, karena X itu mempengaruhi Y, ya kan? Maka X itu adalah eksogen. Yang dipengaruhi Y namanya endogen. Gitu ya. Ini nanti banyak ini kita temukan di dalam metodologi penelitian tesisnya, ya kan? Unsur tesisnya. Kemudian kalau misalnya nilai Y, besarnya Y ini yang disumbangkan oleh Y1 berarti disebut dengan istilahnya loading, ya kan? Nah, jadi loading Y1 berapa? Loading Y2 berapa? Namanya cross loading antar loading gitu ya. Jadi Y1 loadingnya 0,7, Y2 0,8, Y3 0,9. Artinya Y itu dibentuk ya kan oleh Y3 0,9, Y2 0,7, Y1 0,7. Tidak boleh di bawah 0,5. Nah gitu ya. Jadi kalau dia 0,5 berarti dianggap gagal dia, tidak membentuk, tidak merupakan loading dari Y, ya kan, tidak merupakan indikator. Nah, jadi besarnya ukuran indikator terhadap dimensi disebut dengan loading, ya kan, disebut dengan loading. Contohnya gimana Pak? Ini, kalau loading ini, ada yang bisa memberikan contoh? Silakan. Yang namanya Y1 loading, Y2 loading, Y3 loading. Ada yang bisa memberikan contoh? Gampang sekali nih ya. Kalau di bawah 0,5 dia bukanlah indikator kan gitu maksudnya kan. Ya misalnya tadi menginap di hotel gitu kan. Menginap di hotel kalau tidak mampu mempromosikannya pada orang lain, maka itu bukan unsur kepuasan gitu kan. Nah, jadi kalau dia nilai loadingnya di bawah 0,5 ya berarti bukan. Ya bahwasanya keinginan untuk mempromosikan pada orang lain bukan dimensi dari kepuasan menginap di hotel. Nah, inilah yang namanya loading. Ya, jadi yang di bawah 0,5 bukan indikator gitu ya. Misalnya apa? Sore. Misalnya Y itu adalah sore. Apa indikator sore? Indikator sore yang pertama, matahari akan terbit di sebelah terbenam di mana matahari? Barat, Pak. Di barat kan gitu. Berarti loadingnya berapa? Misalnya 0,7. Berarti betul. Itulah ciri khas sore hari kan. Karena matahari terbenam di barat. Kemudian apa lagi ciri khas sore? Ciri khas sore di jalan ramai. Ya kan? Loadingnya berapa? 0,8. Itu Y2. Kalau sunyi berarti belum sore. Ya kan? Kalau sunyi berarti siang. Nah, itu ya. Atau misalnya apalagi indikator dikatakan sore hari? Ya, ayam masuk ke kandang gitu kan. Nah, jadi ayam masuk ke kandang Y3. Nah, Y3 berarti kalau loadingnya 0,7 atau di atas 0,7 lah ya, 0,7, 0,8, 0,9. Nah, berarti betul itu sore hari. Ya, kalau ayamnya belum keluar dari kandang, ya berarti masih pagi gitu kan. Nah, itu tanda-tanda sore hari. Nah, jadi Y itu ditentukan dari Y1, Y2, Y3 ya. Ditentukan, diketahui dari nilai loadingnya ya. Nah, ini yang perlu harus kita ketahui ya. Cukup jelas? Berarti nilai loading itu sama kayak nilai signifikansi, Pak? Nilai loading itu penanda, ya kan? Penanda batasnya. Kalau nilai signifikansi kita kan menerima atau menolak hipotesa, ya kan? Nah, kalau dia sementara loading di sini adalah nilai batas, gitu ya. Jadi nilai batas itu adalah sebuah indikator atau tidak disebut dengan loading. Makanya nanti ada istilah cross loading, gitu ya. Cross loading. Nah, itu ya. Pak mau nanya ya, ini pengukuran datanya untuk data primer ya Pak, kolektif data primer ya? Ya, untuk data primer tentu saja. Oh, berarti sekunder nggak bisa ya Pak ya? Ya, kalau sekunder nggak bisa kan. Ya, makanya kalau dia sekunder, udah jelas kan yang namanya variabel. Kan gitu Iya. kan. Variabel itu nggak dibentuk dari indikator, udah jelas dia kan, udah bisa diukur.
Misalnya apa? Profitabilitas. Profitabilitas itu apa? ROA. Udah jelas kan? ROE. Nah, jelas ROE itu adalah ukuran profitabilitas. Nah, jadi udah cukup jelas, maka dengan ROE-nya 0,10, 0,50 itu adalah ukuran profitabilitas gitu kan. Nah, jadi dengan kata lain loading ini kapan kita gunakan? Ketika kita menggunakan data primer ya. Data primer dia. Kalau data sekunder nggak ada itu namanya loading, cross loading. Makanya kalau tesis mahasiswa itu misalnya dia mau meneliti apa ya, harga saham, memprediksi pertumbuhan laba, dipakainya pakai ukuran ini, ukuran reflektif formatif. Udah jelas salah, ya kan? Nggak ada itu reflektif formatif, yang ada hanya independen dengan variable dependent, selesai gitu kan? Tanpa adanya reflektif atau formatif, karena udah jelas yang namanya variable kan gitu kan? Variable nggak ada lagi indikator, udah jelas nilai variable gitu kan? Nah ini bedanya antara penelitian data primer, penelitian data sekunder ya, dan hubungannya antara reflektif dengan juga formatif. Nah itu saya kira. Nah, kemudian kita melihat ya bahwasanya inilah dia yang namanya PET coefficient. Jadi yang namanya PET coefficient itu apa? Ya, coefficient PET ya. Jadi seberapa besar pengaruh X ke Y? Ya, nilai apanya ya, nilai slope-nya kata bahasa matematika, bahasa statistiknya ya. Nilai slope. Ya, itulah dia nilai PET coefficient-nya. Jadi yang namanya inner model itulah namanya model struktural untuk data primer saja ya, data sekunder nggak ada. Ya, jadi nggak usah lah kalau nanti adik-adik mau menyusun tesis gitu kan, Pak saya menggunakan data di bursa efek, tapi saya menggunakan Smart PLS, salah gitu ya. Yang betul pakai apa? Yang betul pakai Stata, ya, yang betul pakai IPUS. Ya karena yang namanya Stata, IPUS itu bukan digunakan untuk menyelesaikan persamaan struktural, bukan ya. Nah ini bedanya. Itu ya. Kebanyakan gitu, tiba-tiba dia mau Pak saya menggunakan data sekunder, bolehkah saya pakai Smart PLS? Nggak boleh gitu kan. Ya salah, harus pakai yang namanya apa gitu kan. Analisa data panel gitu kan, analisa regresi, itu lebih tepat. Boleh menggunakan Smart PLS apabila untuk penyelesaian kasusnya adalah kasus regresi gitu kan. Karena yang namanya Smart PLS 4 dua kegunaan gitu kan, untuk persamaan struktural dan untuk persamaan regresi. Nah, jadi pakailah regresi, jangan pakai yang struktural. Nah, ini bedanya ya. Jadi nggak ada dikenal yang namanya Pak inner model saya sekian. Nah, kalau dia data sekunder, salah ya. Nah, itu langsung nanti pembimbingnya nyuruh ganti alat gitu ya. Itu deh. Nah, jadi dalam menganalisa di sini tahapannya kita men-screening data, enter data, screening data, mendeteksi outlier gitu kan, computing descriptive, menghitung statistik, dan examining normally, itu pakai SPSS. Ya, pakai SPSS. Kalau Pak saya mau membuat statistik deskriptif, pakailah SPSS. Lantas PLS-nya di mana digunakan? Nah, PLS-nya kalau mau digunakan untuk menilai ukuran model, apakah keandalannya atau validitasnya. Itulah yang namanya reliability and validity test. Nah, itu maka gunakanlah Smart PLS kalau kita mau menguji validitas dan reliabilitas. Jadi jangan gunakan lagi SPSS ya untuk validitas dan reliabilitas. Kalau skripsi bolehlah dimaafkan gitu kan, tapi kalau udah tesis nggak boleh lagi ya. Nah ini. Dan penilaian dari model struktural ya diukur dari ukuran nilai PET coefficient-nya ya. Kalau kita mau mengukur besarnya pengaruh langsung ya kan, pengaruh tidak langsung, total pengaruh, dari mana dapatnya? Dari perhitungan PET coefficient, dari nilai PET coefficient. Nah itu ya. Terutama kalau kita mau menggunakan analisa mediasi, analisa moderasi gitu ya. Nah itu apa ya? Itu kita carilah yang namanya PET coefficient. Cukup jelas di sini?
Ya, cukup jelas ya. Nah, jadi dalam hal ini, kunci dalam menganalisa data, pertama kita lihat dulu teknik samplingnya. Ya, teknik samplingnya, kita pakai teknik sampling apa? Simple random sampling, proportional random sampling, ya kan? Nah, itu. Kemudian ukuran sampelnya. Nah, kalau kita nyusun tesis, makin banyak sampel, makin bagus hasil statistik gitu ya. Makanya saya selalu menyarankan itu, Pak, saya menggunakan perusahaannya real estate and property gitu kan. Tapi di sampel, wah ini salah gitu kan. Udah perusahaan real estate property itu ada 25, di sampelnya lagi gitu kan. Jadi tinggal 10. Nggak boleh. Ya ambil aja semua. Perusahaan properti itu kalikan 4 tahun, kalikan 5 tahun. Itulah yang namanya observasi pengamatan. Karena udah sampelnya kecil, di sampel size lagi. Ya nggak boleh gitu kan. Jadi harus ukurannya adalah di sensus ya, diambil semuanya. Kalau perusahaan manufaktur bolehlah kan gitu kan di sampel ya, karena apa, di manufaktur itu kan berkelompok-kelompok lagi kan, ada yang gitu kan, ada yang perusahaan kimia, industri dasar ya kan, perusahaan garmen gitu kan, atau perusahaan kimia gitu kan. Nah maka itu berstrata-strata, kalau itu ya boleh disampel gitu ya. Nah kemudian juga dalam pengolahan data ini kita harus ada pre-test, ada pilot test, itulah dia ya. Jadi kalau kita menggunakan data primer ya kan, Pak saya menggunakan kuesioner katanya, maka ada pilot studi atau pretest namanya kan gitu kan. Sejauh mana ya variabel-variabel itu valid dan reliable. Ya, maka dilakukanlah namanya pretest and pilot test ya. Di bab berapa itu dicantumkan? Di bab 3 ya. Nah, jadi waktu proposal kita udah buat pilot study. Ya kan, sebelum kita mau turun ambil sampelnya 200, maka 30 kita uji dulu. Ya kan, untuk menguji variabel itu dengan sampel yang sebanyak 30. Itu dia yang namanya pilot pretest dan pilot test ya. Ada yang mau bertanya? Silakan ya. Ya, kemudian common method varian ya. Artinya metode bersama ya. Artinya dalam pengolahan data di sini ya melihat varian-varian dari masing-masing gitu ya. Dan juga kode-kode itemnya, kemudian juga explanatory factor analysis atau juga confirmatory. Apa itu yang namanya explanatory, confirmatory? Ya, jadi nanti kita dari data kita tentukan indikator ya kan. Apakah benar indikator itu reflektif atau normatif? Maka itulah yang disebut dengan uji CFA atau orang bilang ya, uji explanatory. Nah, jadi sebelum diukur pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, uji pengaruh, maka uji dulu yang namanya confirmatory factor. Ya, jangan sampai tujuannya apa? Ya, tujuannya apa ya? Agar kita melihat variabel-variabel indikator-indikator itu jangan ada yang terbuang ya setelah adanya loading factor ya. Nah, ini. Kemudian missing value imputation ya. Jadi nilai-nilai yang terbuang ya. Nah, itu. Nah, kalau kita mau menggunakan sampel, ya sampling teknik gitu ya, kita bisa menggunakan simple random ya, systematic random, stratified random, cluster random. Nah, jadi kalau kita nyusun tesis gitu kan, maka metode yang dipakai ini bagus gitu ya. Bagus, berarti inilah metode probability. Ya, jadi penekanannya kita pada kemungkinan ya. Kemungkinan metode simple random sampling. Dari seluruh populasi kita ambil satu, ya sampel 1, sampel 5, sampai sampel 100. Kemudian systematic gitu ya. Jadi systematic random sampling itu dia berjenjang. Kemudian juga stratified, berkelompok. Kemudian juga bercluster ya. Jadi itulah metode probability. Ini saya sarankan ya kalau dalam nyusun tesisnya pakai metode ini. Kemudian non-probability. Nah inilah dia namanya convenience sampling ya kan. Snowballing sampling gitu kan. Sampling yang bergelinding gitu kan. Sampel menggunakan kuota atau juga purposive random sampling.
berdasarkan pada kriteria kan. Nah itu pilihan yang kedua lah ya. Prioritasnya adalah probability sampling itu saya kira ya. Ada pertanyaan silakan. Ya nanti kita boleh aja nanti sambil latihan mengolah data ya. Nah, mengolah data ya kalau kita menggunakan download, nanti saya ajari juga caranya kita mengolah data dengan Smart PLS ya. Namanya juga metodologi penelitian ya. Jadi kita langsung praktikum ya. Sini. Baik, ada yang mau berdiskusi, silakan. Baik, saya kira itu saja dulu ya. Saya nggak bisa lama-lama juga di sini. Dan kalau ada pertanyaan boleh saya disampaikan dan sampaikan kepada Komting, insya Allah saya bahas nanti. Ya, kalau ada kendala-kendala juga boleh bertanya ya, dipersilakan ya. Terkait dengan data, unek-unek gitu kan, silakan nanti ditanyakan. Ya, Pak, mau Baik. tanya ya, Pak, nanti UAS-nya seperti apa ya? Di Ya, meja UAS-nya magang? kita dalam bentuk paper ya. Jadi menyusun paper. Nanti boleh saya apakan ya, saya anjurkan formatnya ya. Udah dari awal nanti kita tentukan seperti ini gitu ya. Oke, baik, Pak. Ya, baik. Ya, baik, saya kira itu saja ya. Selamat sore. Salam sehat semuanya ya. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima Terima kasih, Pak. Ya, Selamat sore, Pak. nanti rekamannya saya share. Oke, Pak. Mau nanya Ya, absennya boleh. gimana ya, Pak? Oh, absennya di satu dosen. Nanti ini satu usu ya. Nanti saya isi. Nanti di absen ya, wajib ya. Baik, Di Pak. Terima kasih. online ya. Nah, terima kasih. Baru sampai